Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Ngaji Psikologi. Malam ini 21 Maret tahun 2021. Kembali ya bersama saya Aan Sofian. Kita membahas berbagai tema psikologi yang mungkin bisa menjadi tambahan wawasan bagi rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan wawasan tersebut juga jadi manfaat yang yang bisa menjadi sarana tumbuh kembang kita sebagai manusia yang sehat secara mental ya, selain tentunya secara fisik juga. Tema bahasan kita tentang profil emosional. Tema yang saya angkat dari salah satu buku yang jadi sedikit banyak mengubah hidup saya. Buku yang saya beli atau miliki lebih kurang 10 tahun yang lalu ya. Tulisan dari David J. Lieberman tentang mengungkap pikiran siapapun dan mengarahkannya sesuai yang Anda inginkan. Dan salah satu bab atau temanya adalah mengenai profil emosional. Oke, bahasan kita malam ini barangkali adalah bagian pertama, bagaimana kita menyingkap atau mempelajari mengenai profil emosional dari seseorang ya. Kita belajar tentang seberapa aman, stabil, dan waras tentang kita. Kita bertanya mungkin sebenarnya apa itu kewarasan gitu ya, atau normal itu apa sih? Ya, sebelum menjawab, perlu diketahui ada 3 kekuatan dalam diri seseorang. Kekuatan itu meliputi, atau kita sebut saja, yang pertama adalah jiwa, kedua ego, dan ketiga adalah raga. Jiwa atau kesadaran bergerak atau ingin melakukan pada apa yang menjadi sebuah kebenaran. Ego ya katakanlah sebagai kesadaran bawah gitu ya, ini bergerak tentang sebuah pembenaran. Lalu raga mencari mengenai apa yang terasa nyaman dan mudah untuk dilakukan. Ketiga kekuatan ini dalam diri kita seringkali bertentangan. Mengapa? Karena kebenaran tidak selalu apa yang nyaman atau mudah dilakukan, atau bahkan kebenaran tentu saja berbeda jauh dengan yang namanya pembenaran. Raga menginginkan atau melakukan apa yang dirasa nyaman dan mudah. Contoh dari tindakan kita yang berlandaskan atas kekuatan raga, yaitu semisal makan berlebihan atau tidur berlebihan.
ego melakukan pembenaran atau melakukan yang berasaskan dari apa yang tampak bagus. Seseorang misalkan bisa saja memberikan lelucon terhadap orang lain, atau misalkan membeli mobil mewah hanya untuk membuat orang lain terkesan. Tindakan tersebut bisa dikatakan sebuah pembenaran karena bisa jadi apa yang dia lakukan bukanlah sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Ia tadi hanya ingin sekedar untuk membentuk citra diri yang membuat orang lain terkesan. Lalu bagaimana dengan jiwa? Nah, jiwa itu bergerak berdasarkan apa yang memang menjadi sebuah kebenaran. Secara sederhana, ketiga kekuatan ini kita singkat bahwa jiwa melakukan apa yang benar, ego mencari apa yang tampak bagus, kemudian raga merasakan apa yang terasa enak. Seringkali ketiganya bertentangan. Semisal kita di pagi hari membunyikan sebuah alarm atau mendengar alarm berbunyi, ada pertarungan ketika kita bangun dari tidur. Kita ambil alarm, lantas kemudian kita mematikannya dan kembali tidur. Bisa ditebak siapa yang menjadi pemenang di ronde pertama hidup Anda di pagi hari? Nah, tiga kekuatan inilah yang menjadi landasan atau dasar dari bagaimana kita mengambil prinsip-prinsip dalam pemberian profil emosional terhadap diri kita atau bahkan juga orang lain. Karena setiap tindakan perilaku yang dilakukan oleh orang lain atau oleh seseorang sangat bergantung pada tiga kekuatan ini. Ada orang yang memang sangat bergantung atau sangat mengedepankan rasa nyaman dan kemudahan. Ada orang yang sangat menjaga citra dirinya sehingga dia sangat mengedepankan ego agar selalu senantiasa tampak bagus. Dan tentu saja seseorang secara alamiah juga memiliki tindakan yang memang mengarah pada kebenaran yang hakiki, mengedepankan jiwa. Nah, rekan-rekan sekalian, tiga kekuatan ini mungkin bisa jadi bukan suatu hal yang tidak asing bagi rekan sekalian, tapi barangkali mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarnya, ini bisa dijadikan sebagai bahan yang sangat bagus untuk bagaimana kita melakukan introspeksi, merenung, mengevaluasi diri kita. Jika seorang terlibat masalah, biasanya ada ketidakseimbangan dalam ketiga kekuatan atau dorongan yang ada dalam diri seseorang tersebut. Dan tugas kita atau kewajaran kita, kewarasan kita, kenormalan kita adalah bagaimana membuat ketiga dorongan, ketiga kekuatan yang ada dalam diri kita ini bisa lebih seimbang. Jadi, jika kita bertanya tentang apakah itu normal, apakah itu waras, jika dalam konteks bahasan kekuatan dalam diri, maka normal adalah
mampu menyeimbangkan antara jiwa, ego, dan raga. Kita akan berjumpa lagi di bahasan selanjutnya dan membahas tentang ketiga komponen kekuatan yang ada dalam diri kita, tentang jiwa, ego, dan raga di podcast selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Saya Aan Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.